Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama Ibu Ici Winarti dalam pelajaran matematika. Masih sama, pertemuan kita tentang aritmatika sosial. Tapi kali ini kita akan membahas tentang potongan harga atau diskon. Seperti apakah itu? Yuk, disimak. Di sebuah toko ataupun di pusat perbelanjaan, pasti kalian pernah menemukan yang namanya diskon. Nah, cara mudah menghitung diskon, perhatikan misalnya pada gambar berikut ini. Terdapat baju dengan harga Rp100.000. Jika diskon yang diberikan adalah 20%, cara mudah menghitungnya yaitu jangan kalian hitung diskonnya. Jangan dihitung maksud ibu 20%-nya, karena 20% ini tidak perlu dibayar artinya. Jadi yang perlu dibayar itu adalah yang sisanya. Sisa dari 20% berarti 80 ya. Maka yang kita kali adalah 80 dikali harganya. Harganya ini 100.000, tetapi karena persen artinya per 100, maka nolnya kita buang 2. Per 100 kita coret 2 nolnya. Berarti sisa harganya adalah 1.000. Berarti 80 dikali 1.000 itu Rp80.000. Jadi harga 100.000 jika didiskon 20%, maka kamu perlu membayar Rp80.000 saja. Mudah ya? Nah, satu langkah langsung dapat. Lanjut, jika diskon yang dikasih adalah 35%, itu artinya 35%-nya ini tidak perlu dibayar. Yang dibayar berarti sisanya. Berarti sisa dari 100 dikurang 35 berarti 65. 65 ini dikali harganya tadi, tapi harganya itu karena persen per 100, maka nolnya kita buang 2 ya. Jadi 1.000, berarti 65 dikali 1.000 yaitu 65.000. Jadi harga baju ini jika diskonnya 35%, kamu cukup membayar Rp65.000 saja. Mudah ya. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Jika terdapat harga Rp50.000 diberikan diskon 40%, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi. Jangan hitung 40-nya karena 40 ini tidak dibayar. Kita kan pasti tahu ya berapa yang harus dikeluarkan. Maka yang kita bayar adalah 60-nya. Sisa dari 40. Berarti 60 kita kali harganya Rp50.000 per 100, artinya kita buang nolnya 2, berarti sisanya 500. Berarti 60 dikali 500, berarti harganya jadi Rp30.000. Itu kalau diskonnya 40% ya. Lanjut lagi, bagaimana kalau diskonnya 25%? Itu artinya sisa dari 25 berarti 75 ya. Berarti yang kamu bayar cukup 75-nya saja. Kita kali dengan harganya tadi. Berarti 50.000 itu kalau nolnya dibuang 2 jadi tinggal 500, sehingga 75 dikali 500 yaitu Rp37.500. Nah, jika diskonnya 25%, hasilnya Rp37.500. Bagaimana jika diskonnya 15%? Berarti sisa dari 15 berarti 85 ya. 85 dikali harganya tadi udah tahu 500, berarti dia sama dengan Rp42.500 jika diskonnya 15%. Nah, lanjut, jika ada harga Rp150.000 diskon 15%, berarti cara mudah menghitungnya, hitung yang harus dibayar yaitu 85 dikali, ini ingat tadi karena persen itu per 100 kita coret nolnya 2, berarti sisanya adalah 1.500. Berarti 85 dikali 1.500 yaitu Rp177.500. Jadi kalau kamu belanja itu jangan sampai tidak tahu menghitung diskon ya. Jadi agar tahu harga barang tersebut setelah didiskon jadinya berapa. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, di toko-toko juga terkadang ada tulisan 20% plus 40%. Ini artinya bukan ditambah ya, bukan jadi 60%. 20% plus 60% itu tidak sama dengan 60%. Nah, ini bagaimana?
Ini artinya harga 150.000 ini didiskon 20% terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, hasil tersebut didiskon kembali 40%. Nah, itu baru disebut hasil dari diskon 20 plus 40. Yuk kita bahas. Langkah pertama, diskon terlebih dahulu 20%, berarti yang kita tulis 80 dikali harganya tadi 150.000, karena coret nolnya 2 berarti tinggal 1.500, berarti 80 dikali 1.500 120.000. Nah, kemudian harga 120.000 ini belum selesai, didiskon kembali 40%, berarti sisanya berapa dari 40%? 60 ya. 60 dikali, ingat kalau persen itu per 100, kita coret nolnya 2, berarti tinggal 1.200, berarti 60 dikali 1.200 72.000. Jadi harga 150.000 rupiah ini jika didiskon 20% plus 40%, maka akan diperoleh harga 72.000 rupiah. Mudah ya. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Jika 50% plus 30%, nah bagaimana? Sama ya caranya. Maka ini didiskon dulu 50%, kemudian setelah dapat baru didiskon lagi 30%. 50% dari 150.000 itu sama saja. Cara cepatnya juga boleh dibagi 2 ya, artinya 50% itu berarti 150.000 kalau dibagi 2 75.000 ya. Kita buktikan. Nah, 50 tadi boleh juga kita tulis dengan cara yang tadi, berarti sisanya 50 ya. 50 kita kali, ini coret nolnya 2 berarti 1.500, 50 dikali 1.500 75.000. Nah, sama ya. Kalau diskon 50% itu mudah, tinggal bagi 2 aja harganya. Kemudian 75.000 ini didiskon lagi 30%, maka yang ditulis 70 kita kali 75.000, kita coret nolnya 2 berarti sisanya 750, dikali 750 diperoleh 52.500 rupiah. Nah, jika harga 150.000 didiskon 50% plus 30%, maka hasilnya 52.500 rupiah. Yuk perhatikan lagi contoh lainnya. Terdapat 4 toko menjual jenis barang yang sama, memberikan diskon seperti pada tabel berikut. Ini nama barangnya ya, barangnya ada baju dan celana. Harganya kalau baju itu udah 80.000 rupiah dan celana itu 100.000 rupiah. Diskon yang diberikan di toko A itu untuk bajunya 25%, celananya 10%, dan toko B ini bajunya 20%, celananya 15%, dan toko C bajunya 15%, celananya 20%, toko D bajunya 10%, celananya 25%. Nah, Ahmad ingin membeli sebuah baju dan celana, tapi di toko yang sama. Berarti jika beli baju di toko A, maka celananya juga harus di toko A ya. Tidak boleh baju di toko A, celana di toko B, itu tidak boleh karena dia mau beli di toko yang sama. Di toko manakah Ahmad berbelanja agar dapat harga yang paling murah? Yuk kita hitung diskonnya ya. Nih, harganya misalnya 80.000 sama 100.000. Kemudian di toko A itu diskonnya 25%, berarti tadi yang kita hitung bukan 25-nya tapi 75 dikali 80.000, ingat per 100 coret nolnya 2 berarti tinggal 800 ya. 75 dikali 800 itu 60.000. Lanjut lagi, kemudian ini 10% yang tidak dibayar, berarti yang dibayarnya 90 ya. 90 kita kali, ini coret nolnya 2 berarti tinggal 1.000 ya. 90 dikali 1.000 90.000. Jadi jika Ahmad itu belanja di toko A itu 60.000 ditambah 90.000, maka dia harus mengeluarkan uang 150.000 rupiah. Bagaimana dengan toko B? Diskonnya untuk baju 20%, maka di sini kita tulis 80 dikali harganya sama ya. Ini untuk karena dia sama harganya, langsung aja nih dikali 800 berarti 64.000. Kemudian untuk ini 15% berarti 85 dikali ini tadi nolnya cara 2.000 ya, sama berarti 85.000. Jadi kalau Ahmad belanja di toko B itu jumlahkan saja untuk baju dan celananya
diperoleh Rp149.000. Wah, lebih murah ya. Nah, dengan toko C bagaimana? Lanjut lagi, 15% berarti yang kita hitung yaitu 85-nya dikali 800 sama diperoleh Rp68.000. Dan untuk celananya diskonnya 20%, maka 80 yang kita tulis dikali 1000, Rp80.000. Dan uang yang harus dikeluarkan yaitu 68 ditambah 80, Rp148.000. Ternyata lebih murah lagi dibanding toko B, toko C ini ya. Nah, bagaimana toko D? Toko D diskon untuk baju 10%, berarti yang dia bayar 90 dikali 800 berarti 72.000 untuk bajunya. Dan untuk celananya diskon 25%, berarti yang dihitung 75, kita kali 1000 berarti 75.000, jumlahkan diperoleh 147.000. Nah, ternyata lebih murah lagi. Jadi di antara 4 toko ini yang paling murah yaitu toko D ya. Mudah ya. Lanjut lagi ke contoh berikutnya. Seorang karyawan swasta mendapat gaji 6 juta rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta rupiah. Ini jadi maksudnya dia itu gajinya 6 juta, tapi yang tidak dipotong pajak itu 1 jutanya. Berarti yang dipotong pajak, yang harus dipotong pajak itu yang sisa dari selain dari 1 juta, berarti 5 juta ya. Nah, lanjut. Jika besar pajak penghasilan 15%, artinya gajinya itu harus potong pajaknya 15%. Maka berapa besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut? Kita bahas. Langkah pertama yang harus dihitung yaitu gaji yang kena pajak. Gaji yang kena pajak nih, gaji semuanya 6 juta ya. Dikurang yang tidak kena pajak itu tadi kan 1 juta, berarti 6 juta dikurang 1 juta berarti gaji yang harus dipotong pajak yaitu 5 juta rupiah. Kemudian yang dibayar yaitu 15%, berarti yang dia terima 85 yang untuk pegawainya ya, berarti besar pajaknya kan 15%, berarti yang 15% tuh untuk disetor, yang untuk dia terima sisanya berarti 85, itu dikali dengan 5 juta. Tapi 5 juta tadi karena per 100 kita coret nolnya 2, berarti tinggal 50.000 ya, berarti 85 dikali 50.000 diperoleh Rp4.250.000 rupiah. Jadi besar setelah kena potong pajak tadi gajinya Rp4.250.000 rupiah, tapi ada 1 juta yang tidak dipotong. Jadi total gaji yang diterima dia yaitu 1 juta yang tidak dihitung pajaknya, ditambah yang setelah dihitung pajak itu Rp4.250.000 rupiah, maka gaji karyawan tersebut Rp5.250.000 rupiah. Semoga dapat dipahami ya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang diskon atau potongan harga. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.